Tak sudi Siska tinggal di rumahnya Nando dan Saleha, akhirnya mereka semua menyeret Siska untuk tinggal bersama Aryo. Wah, mampus nih Aryo, sebentar lagi hidupnya bakalan hancur sehancur-hancurnya karena serumah dengan orang-orang licik seperti Siska, Dita, Gania, dan Ferdi. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari ini Senin 2 Desember 2024. Wah, sepertinya pernikahan antara Aryo dengan Saras ini ya gak felt banget ya guys ya. Karena di episode kali ini kita akan melihat kehancuran Aryo yang sebentar lagi dia rasakan. Nah, seperti yang kita tahu kalau Aryo ini tuh kan sudah terjebak dalam situasi di mana dia mendengarkan kata-kata si iblis Dita. Tidak bisa dipungkiri kalau Dita benar-benar sudah merubah kehidupan orang-orang tuh yang tadinya kaya raya langsung jadi belangsak, miskin dan seperti itu ya guys ya. Karena kita udah melihat kan gimana dia mempengaruhi Ibu Rianti sehingga Ibu Rianti yang biasanya sudah mendapatkan uang yang banyak, kemudian hidup bahagia bersama Pak Darmawan, Bara, taunya dia malah diikuti oleh Dita dan pada akhirnya ya semuanya dia merasa kehilangan, dia kehilangan Bara, dia kehilangan uangnya Darmawan, dia kehilangan Darmawan juga yang sangat amat tulus mencintai dia. Dan ya pada akhirnya dia meninggal dalam keadaan yang naas juga, bahkan Bara pun tidak mengakui kalau dia sebagai ibu dari Bara kan waktu itu si Rianti. Nah itu gara-gara Dita. Kemudian Siska juga waktu itu masuk rumah sakit jiwa gara-gara Dita. Si Ferdi juga masuk ke penjara juga gara-gara Dita yang berusaha untuk ya mencuci otaknya Aryo agar Aryo bisa memenjarakan mereka ini. Dan yang terakhir si Siska juga masuk penjara, ya itu tuh semua gara-gara Dita juga kan guys ya. Ya walaupun memang ada kejahatan dari Siskanya juga, tapi ya setelah dia kenal dengan Dita, semua hidup mereka tuh ya hancur sehancur-hancurnya, bahkan ya habis-habisnya tuh harta-harta yang sudah mereka idam-idamkan. Sedangkan Dita dia masih melenggang bebas di luaran sana dan sekarang dia akan menjadikan Aryo sebagai korban selanjutnya. Ya emang cuma Saleha dan Nando sih yang sulit untuk bisa dia permainkan. Karena memang hanya orang-orang bodoh lah yang mau mengikuti keinginan dari Dita, yang mau mendengarkan Dita. Dan jujur itu tuh ya mau gimana lagi, ngapain jadi bodoh ya orang-orang ini tuh ya seperti Dita, Aryo dan yang lainnya, ngapain mau bodoh seperti itu. Karena pada akhirnya kita tuh tahu sendiri kan gimana jahatnya si Dita ini. Dan sekarang ya memang sangat amat berdampak. Si Aryo juga mendengarkan permintaan Dita dan kata-kata Dita di mana dia harus menikahi Saras. Kemudian ya Sarasnya juga hebat banget sekarang, pinter banget, kasar juga sama si Aryo ini, gak takut sama sekali dengan Aryo. Bahkan teropong yang dipakai Aryo untuk ngintipin Saleha dan Nando biasanya berhasil dia hancurkan dengan kaki dia sendiri karena memang saking sakit hatinya nih dengan perbuatan dari Aryo ini. Padahal Aryo melakukan ini semua ya bukan karena keinginan dia juga kan. Ya emang dianya aja yang bodoh mau mengikuti dan ya mau aja gitu mendengarkan perkataan dari Dita. Ya yang kita kira Aryo ini pinter ya guys ya, tapi taunya Aryo ini jauh lebih bodoh juga nih dari Ibu Siska dan Ibu Rianti kalau dipikir-pikir. Tapi ya mungkin ya memang harus alur ceritanya dibuat seperti itu agar semua orang tuh ya jadi fokus kepada kejahatan dulu nih, baru nantinya kebahagiaan bakalan menyusul. Karena kan memang alur cerita dari sinetron Saleha ini bakalan kayak gitu terus ya guys ya perputarannya. Dan sekarang ya Siska dikeluarkan kembali dari penjara dan semudah itu ya Siska ini keluar dari penjara. Jujur bikin muak sih ya, segampang itu orang-orang jahat ini mempermainkan hukum. Dan ya
pihak kepolisiannya juga gampang banget untuk dipermainkan di sinetron ini, benar-benar gak ada harga dirinya dah ya. Polisi di sinetron Saleha ini ya, yang namanya juga polisi sinetron ya guys ya. Pastinya kalau di sinetron ya nggak akan ada yang namanya keadilan yang sebenarnya untuk pemeran utama yang baik-baik atau tokoh yang protagonisnya. Dan ya di episode kali ini Saleha pun juga dibikin kesal, marah, kemudian ya tidak terima dengan kehadiran Siska yang tiba-tiba pergi ke rumah dia. Untuk apa? Untuk nebeng hidup lah. Mau ngapain lagi dia ke rumahnya Saleha kalau nggak seperti itu ya guys ya. Ditambah lagi dia sedang merencanakan hal yang tentunya sudah dia bicarakan dengan Aryo sebelumnya. Jadi Aryo waktu itu sempat pergi ke penjara menemui Siska untuk meminta bantuan. Dan ya permintaan itu ya dia lakukan karena memang masukan dari Dita juga nih sebelumnya. Karena kan memang dia gak suka nih sama Saras. Kemudian dia bingung mau ngapain lagi nih setelah ini. Dan akhirnya si Dita memberikan nasihat kepada Aryo yang bisa membantu Aryo untuk menghancurkan Nando dan Saleha itu ya cuma satu orang sekarang, yaitu si Siska. Gak ngerti aja nih si Aryo ini ya guys ya, kalau masukan dari Dita itu sebenarnya tuh ya semuanya gak ada benernya sama sekali. Bahkan kalau dia mendengarkan kata-kata dari Dita, hidup Aryo itu tuh bakalan jadi hancur sehancur-hancurnya. Seperti apa yang sudah Dita lakukan terhadap Rianti, terhadap Siska, Ferdi, kemudian Nadia juga waktu itu. Dan bahkan Azam ya, sudah berhasil dihancurkan habis-habisan oleh si Dita ini. Dan sayangnya ya si Aryo ini gak tahu kredibilitas kejahatan si Dita ini nih ya. Kejahatannya tuh udah benar-benar luar biasa. Dan ya gak bisa dipungkiri kalau memang Dita itu benar-benar harus diberikan hukuman yang benar-benar jauh lebih parah dari apa yang sudah orang-orang jahat sebelumnya rasakan. Dan sekarang dia berhasil membebaskan Siska dan membuat Saleha jadi marah-marah, emosi dan tidak percaya siapa nih yang bisa membuat si Siska ini jadi tiba-tiba dibebaskan dari penjara. Dan ya semua orang tuh pasti langsung tahu kalau itu semua tuh gara-gara si Aryo. Tapi kan orang-orang sebelumnya tuh gak tahu juga kalau itu tuh perintah dari Dita. Dan makanya nih si Dita ini tuh sebenarnya adalah orang yang harus benar-benar diberikan hukuman yang parah banget ya guys ya. Karena gara-gara dialah hidup Saleha dan Nando itu tuh benar-benar jadi tidak pernah bisa bahagia. Dan ya jujur apa yang sudah dia lakukan sekarang itu membuat Siska kembali ke kehidupannya Nando dan Saleha itu ya hanya membuat atau menambah permasalahan baru saja. Dan ya ini ya tentunya tidak adil ya, tidak adil untuk semua orang. Apalagi keluarganya Nando dan Saleha, termasuk Ibu Heni, Bara, bahkan Pak Rahmat sekalipun. Jadi Pak Rahmat pun di episode kali ini tuh dibikin kaget kenapa tiba-tiba istrinya muncul lagi nih. Kan waktu itu udah dipenjarain sama Pak Rahmat. Malah ngelunjak si Siska ini ya guys ya. Dia mau tinggal lagi di rumahnya Pak Rahmat, tapi untung saja Pak Rahmat langsung mengusir di Siska. Dan untung juga Bara, kemudian Saleha, Nando langsung menyeret Siska ke rumahnya Aryo. Nah inilah pertengahan kehancuran Aryo ya guys ya. Kalau permulaannya sih kalau menurut Mimin karena ada Dita, Gania dan ada Saras juga kan di sana. Pastinya nanti bakalan kacau banget lah kehidupannya si Aryo karena harus serumah dengan orang-orang jahat ini. Apalagi di saat Aryo dianterin nih si Siska ini untuk ke rumah dia. Dibawain semua barang-barangnya Siska dalam koper dan ya diseret langsung si Siska ini diminta untuk tinggal bersama Aryo saja. Karena sekarang gak ada yang mau menerima Siska di rumah dan ya orang-orang juga tidak sudi
melihat Siska tinggal bersama dengan mereka, karena Siska lah orang yang membuat Pak Darmawan meninggal dunia. Jadi ya gak akan ada ampun sedikit pun dan gak akan ada sedikit pun belas kasihan kepada Siska. Yang akhirnya membuat Aryo mau gak mau harus menerima Siska. Sebentar lagi juga Ferdi bakalan muncul lagi. Dita, Gania bakalan serumah lagi dengan mereka. Dan rencana-rencana jahat mereka yang akan mereka susun tentunya bakalan dicepuin sama Saras. Saras bakalan jadi detektif di rumahnya Aryo, mengabari Saleha, Nando, dan Bara apa aja nih rencana-rencana jahat orang-orang ini yang nantinya tentu bisa akan selalu dikalahkan oleh orang-orang baik seperti Saleha, Nando, Dani, Bara, dan membuat mereka juga akan berusaha gimana caranya untuk bisa menyelamatkan Saras dari orang-orang tersebut. Karena ya tentunya Bara menjadi orang yang sangat amat tidak tenang juga ya guys ya, dengan tahu kalau si Saras ini akan hidup bersama orang-orang jahat seperti Dita, Gania, Siska, Ferdi, dan Aryo yang otak mereka tuh sama aja semuanya ya, sama-sama jahat, sama-sama ingin melihat Nando dan Saleha hancur. Dan kita lihat aja mau sampai mana nih alur ceritanya akan dibuat seperti ini. Jujur Mimin sangat kecewa sih dengan alur cerita sinetron Saleha sekarang, karena mungkin memang sinetronnya itu udah amburadul banget, ceritanya makin kesini makin kesana. Kemudian banyak juga orang-orang yang udah ya males lah untuk melanjutkan nonton sinetron Saleha ini. Tapi kita harapkan akhirnya juga bakalan happy ya guys ya. Nah mudah-mudahan semuanya bakalan seperti yang kita inginkan juga. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.